Diantoro, MSI, yang kami hormati Pak Sekretaris LPPM, dan yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022, Bapak Dr. Pak Rino Rahmata Mukti, SSI MSc dari IPB, dan juga Bapak Ibu semua dosen di Universitas Negeri Malang. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Bapak dan Ibu semua kita bisa bertemu secara daring di Zoom kali ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi riset kolaborasi Indonesia untuk PTNBH tahun 2022. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, terutama Pak Rino yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mensosialisasikan tentang RKI PTNBH. Bagi kami UM sebagai pendatang baru Pak Rino di RKI ini, mudah-mudahan dengan sosialisasi pada hari ini kita semua di Universitas Negeri Malang mendapatkan pencerahan dari Pak Rino sehingga harapannya bisa berkontribusi berpartisipasi dalam RKI PTNBH tahun 2022. Sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini akan dibuka dan diberikan sambutan oleh Bapak Ketua LPPM Universitas Negeri Malang. Pada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Markus Diantoro MSI, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita langsung saja mungkin sedikit mengenalkan Pak Rino. Ya. Kalau saya sudah kenal lama sekali, saya juga lulusan ITB. Saya di ITB itu 10 tahun. Ya. Pak Rino masih mahasiswa dulu ya. Sekilas ini tadi saya baca CV-nya terlalu panjang ya. Singkatnya Pak Rino ini di Division of Inorganic Physical Chemistry ITB, dan risetnya ini kimia berarti ya Pak Rino ya. Kimia Pak, kimia organik Pak. Iya. Ya, biomas dan seterusnya. Pak Usni sini nih, ada Pak Usni dulu nih. Oh iya, itu ada Pak Usni itu. Bareng di lab dulu tuh. Nah, dari TU München, Jerman ya. Kalau indeksnya masih 22 kan masih akan naik. Ya, Bapak Ibu kalau nanti ngurusi PMDSU, ngurusi PTNBH, ngurusi nanti WCU, saya ikut. Ada Pak Rino juga. Itu kemarin di UKICIS, UK ada 3 perguruan tinggi kemarin ya. Itu juga Pak Rino di sana. Jadi Bapak Ibu yang kemarin di-share di seluruh grup dosen yang dananya itu 44 miliar ya selama 4 tahun ya kalau nggak saya Pak Rino ya. Betul, Pak. Silakan kalau mau mencari mitra untuk UKICIS ya, UKICIS itu per tahunnya berarti kira-kira bisa sampai 11 miliar ya. Tapi harus menggandeng minimum 2 di antara Indonesia ya, IPB, ITB, UGM, UI ya Pak Rindu ya kalau nggak salah ya. Iya betul Pak. Ya, dan 1 di antara 3 universitas yang tergabung dalam konsorsium UKICIS itu. Bisa menghubungi Pak Rino nanti kita. Silakan Pak. Masih lama, Bapak Ibu bisa kita kondisikan. Nah, hari ini khusus untuk hibah RKI. Seperti disampaikan tadi, Bu Yusnia itu Pak Rino. Ini kan Pak Sekretarisnya Pak Muzin, saya ketua aja. Bu Yusnia itu di koordinator dulu Subak ya di program. Ada Bu Retno di mana ya? Itu bagian keuangan LPPM, dan ini Bapak Ibu dosen mudah-mudahan ini sudah siap proposalnya ya, baik sebagai mitra maupun sebagai pengusul utama. Oke, saya kira gitu. Pak Rino ini yang menyusun ya, panduan untuk RKI ini untuk PTNBH. Mungkin segitu saja. Yang penting ini justru sosialisasinya. Terima kasih, kembali ke Bu Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua LPPM. Baiklah Bapak dan Ibu semua, untuk selanjutnya adalah sosialisasi tentang RKI PTNBH tahun 2022. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Rino Rahmatamukti untuk menyampaikan sosialisasi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Yus, Bapak dan Ibu semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Markus, Pak Munjin, ini ada Pak Husni nih. Sebenarnya saya banyak sekali kenal dosen-dosen di UM ya, dan senang juga mendapatkan mahasiswa lulusan UM. Jadi beberapa orang sudah kami bimbing di ITB. Saya ingat bekas mahasiswa saya, Android namanya ya, itu sedang postdoc di Jepang sekarang. Jadi banyak lulusan-lulusan UM yang potensial. Jadi senang sekali bisa bergabung di sini dan merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa sharing informasi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Izin saya share screen Bapak dan Ibu. Moga-moga sudah terlihat full screen ya. Ya, jadi saya dapat tugas dari Pak Markus nih untuk memperkenalkan program riset kolaborasi Indonesia yang sudah digagas sejak 2018 ya oleh pertama 4 PTNBH, UGM, ITB, IPB, dan UNER. Dan setelah itu ada program extended-nya, namanya Penelitian Kolaborasi Indonesia. Jadi yang satu pakai nama Riset Kolaborasi Indonesia, dan yang satu lagi namanya Penelitian Kolaborasi Indonesia. Dan tergabung di situ ada 12 PTNBH plus Universitas Brawijaya. Nah, sekarang PTNBH itu sudah 16 jumlahnya, termasuk UM. Sehingga di tahun ini kita perlu memodifikasi program Riset Kolaborasi Indonesia dan Penelitian Kolaborasi Indonesia. Namanya dijadikan Riset Kolaborasi Indonesia gitu ya, mengikuti yang pertama. Dan nanti Bapak dan Ibu lihat ada beberapa program yang mungkin baru diusulkan di tahun ini, dan sebenarnya sudah menjadi cita-cita pendiri program ini, di mana program Riset Kolaborasi Indonesia ini juga harus menjaring kerjasama bersama lembaga riset ya, sekarang itu namanya BRIN, terus kemudian menjaring kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri lainnya begitu ya. Dan kebetulan saya yang diminta untuk menulis gitu ya panduannya, jadi ketumpuan nih Pak Markus nih, bukannya orang yang tepat sebenarnya, tapi ketumpuan gitu ya. Moga-moga nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa memberikan masukan ya atas susunan program yang baru ini. Nah, mungkin pertama saya buka dengan melihat peta research Bapak dan Ibu. Mungkin ini perlu saya sampaikan juga ke Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Di sini Bapak dan Ibu melihat, saya pengen coba untuk mencoret-coret, apakah bisa ya? Mungkin nggak bisa ya, nggak apa-apa. Mohon maaf. Nah, ini mestinya bisa adalah, Pak Rino pakai pen itu ya? Sepertinya nggak ada. Pak. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah, mungkin kursor saya kelihatan ya Bapak dan Ibu ya. Kursor saya kelihatan ya? Ada. Ada ya. Nah, yang Bapak dan Ibu lihat di sini adalah bidang riset dunia ya. Bidang riset dunia yang tergolong 1% teratas gitu ya. Di sini ada 14 bidang. Mungkin COVID-19 ini karena lagi pandemi ya, menjadi fokus utama, sehingga di kurva ini sumbu X-nya itu adalah indeks riset ternormalisasi dengan rata-rata dunia. Jadi indeksitasi maksudnya. Indeksitasi ternormalisasi dengan rata-rata dunia. Namanya FWCI yang diambil dari sumbernya Saifal Elsevier. Terus di sumbu Y-nya ini adalah jumlah publikasi berafiliasi Indonesia. Jadi kurva ini menjelaskan terkait dengan hasil-hasil yang didapatkan di Indonesia. Nah, kontribusi Indonesia dari tahun 2018 hingga 2021 itu menunjukkan bahwa kita itu bidang-bidang yang di atas yang di atas 1 ya, FWCI 1 itu
hanya sedikit bidang saja gitu ya. Kalau misalnya kita tarik nih garis satu di sini ya, terus kemudian kita lihat bidang-bidang apa yang di sebelah kanan ya, yang di atas satu itu mungkin kita menemukan bidang-bidang seperti wastewater treatment ya, terus kemudian mungkin di antaranya di tengah-tengah satu itu ada surface plasmon resonance, mungkin terkait dengan COVID-19 juga ya karena ya. Terus kemudian ada baterai ya, ada baterai, terus ada fotokatalisis nyaris satu dan sebagainya, ada COVID-19. Nah, di bawah satu kita banyak nih. Jadi 14 bidang top 1% dunia itu mayoritas masih di bawah satu ya untuk Indonesia. Di situ ada katalis, ada wind energy, ada algoritma, computer science, dan sebagainya. Nah, jadi artinya PR kita masih banyak ini untuk membuat riset-riset itu berkualitas, terutama di 14 bidang yang top, yang dikategorikan top 1% dunia saat ini. Nah, kalau kita lihat Singapura, Bapak dan Ibu, Singapura itu satunya di sini ya, indeks satunya di sini. Nah, artinya hampir semua bidang 14 ini di atas satu di Singapura. Hanya yang di bawah satu mungkin katalis gitu ya, masih di bawah satu gitu ya. Tapi katalis ini ada dua, ada katalis umum dan katalis zeolit. Katalis zeolit dia sudah di atas satu ya. Nah, sisanya di atas satu semua. Jadi artinya Singapura ini sudah masuk ke kontribusi ke top 1% bidang riset dunia. Nah, kita PR-nya masih banyak gitu. Itu yang perlu kita sadari gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya menunjukkan di sini ada perbandingan sebaran publikasi di jurnal Q1 hingga Q4 antara UI, ITB, UGM dan UNER gitu ya. Ini kenapa saya ranking di sini. Ranking nomor 1 ini artinya jumlah absolut publikasi itu UI memang teratas gitu ya. Overall ranking ITB nomor 2, UGM nomor 3, UNER nomor 4 secara overall publikasi. Namun kalau misalnya kita lihat di sini pertumbuhannya ya, pertumbuhan terutama jurnal Q1 ya. Pertumbuhan jurnal Q1 yang yang warna biru ini tentunya ada kenaikan di tahun ke tahun, terutama dari tahun 2019 ke 2021. UI kenaikannya dari 17,3% hingga 24,4% jurnal Q1. ITB cukup signifikan kenaikannya dan paling tinggi di antara perguruan tinggi 4 ini ya, terkait dengan pertumbuhan jurnal Q1-nya gitu ya. Terus UGM itu juga sama, ada kenaikan di jurnal Q1 menunjukkan perubahan yang baik gitu ya. UNER mungkin juga ada kenaikan di pertumbuhan jurnal Q1 dan ini sebenarnya menjadi hal yang baik gitu ya di antara perguruan tinggi kita ya. Di mana jurnal Q1 itu memang mungkin dapat disebut bahwa hasil risetnya itu berkualitas. Nah, dilihat ITB publikasinya di sini bisa Bapak Ibu lihat pertumbuhan jurnal Q1-nya memang tertinggi gitu ya di antara perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Tahun 2021 itu sebanyak 36,3% sebarannya. Jumlahnya itu sekitar 343 kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui jumlahnya di tahun 2021. Sekitar ini gitu ya. Moga-moga jumlah ini semakin naik gitu ya sehingga hasil riset kita itu semakin banyak lagi yang berkualitas sehingga dapat berkontribusi kepada bidang-bidang top 1% tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat sebaran jurnal Q1 untuk kampus Eropa ya, kampus Eropa kalau kita benchmarking dan kampus Eropa di sini kami ranking ya kampus Eropa dari overall ranking 1 jumlah publikasinya sampai ke nomor 10 ya. Nomor 1 ada UCL London, nomor 2 ada University of Oxford, 3 dari Paris ya, 4 dari Paris juga ya. Terus 5, 6 dan sebagainya. Nomor 7 dari Cambridge ya. Nah, di sini rata-rata persentase jurnal Q1-nya, sebaran jurnal Q1-nya itu rata-rata 70-an% kalau saya lihat di sini ya. Mungkin hanya Universitas Italia ini aja yang nomor 10 ya di Roma itu 50-an% gitu ya. Jadi rata-rata 70%. 70% itu mungkin boleh kita bilang sebagai threshold ya, batas ambang bagi sebaran jurnal Q1 di antara jurnal Q lainnya gitu ya.
Nah, kalau tadi kita lihat ITB hanya mencapai 30-an% gitu ya. Nah, artinya harapannya mungkin kita bisa naik gitu ya sampai ke batas ambang ini gitu ya. Nah, untuk itu untuk meningkatkan performa penelitian kita dari tahun 2018 itu ada program World Class University dari Kementerian. Dan World Class University ini membangun riset kolaborasi antar perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini yang saya sebutkan di awal itu ada program riset kolaborasi Indonesia atau RKI yang melibatkan 4 PTNBH, ITB, UNER, IPB, dan UGM. Terus kemudian ada juga program staff exchange ya di samping program kolaborasi tersebut dengan luar negeri. Nah, karena program RKI ini terbilang sukses gitu ya, sehingga diminati oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia, sehingga dibentuklah program penelitian kolaborasi Indonesia yang melibatkan 12 PTNBH ditambah Universitas Brawijaya. Nah, program penelitian kolaborasi Indonesia ini bersamaan dengan RKI setiap tahunnya dibuka gitu ya, dan sudah berjalan sampai ke tahun lalu ya 2021 gitu ya. Nah, ternyata program ini menghasilkan output publikasi yang lumayan gitu ya. Jadi karena kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, jadi satu proposal itu bisa menghasilkan lebih dari satu publikasi gitu ya, dengan menampilkan semua afiliasi yang bekerja sama. Jadi istilahnya buy one get two gitu ya, buy one get three gitu ya, seperti itu, sehingga sangat-sangat menguntungkan dan mempererat lagi kerjasama antar perguruan tinggi. Nah, jadi itu latar belakangnya dibangunnya riset kolaborasi Indonesia dan penelitian kolaborasi Indonesia. Kita ingin meningkatkan performa kualitas penelitian gitu ya. Walaupun memang sudah baik ya di tahun-tahun ini sudah lebih banyak artikel jurnal dibandingkan artikel proceeding gitu ya. Namun tetap saja di artikel jurnal tersebut harus juga ditingkatkan kualitasnya sehingga kita bisa berkontribusi ke top 1% bidang dunia tadi gitu ya. Indonesia hadir di situ. Nah, untuk tahun 2022 ini kita sudah mempunyai 16 perguruan tinggi badan hukum ya. ITB, UGM, UNER, IPB, UI, Unhas, Unpad, USU, UNAN, UPI, ITS, Undip, ya, UNP, UNS, dan UB ya, Brawijaya. Nah, di sini kita ingin terus meningkatkan kerjasama di antara perguruan tinggi ini, gitu ya, sehingga lahirlah skema konsep baru riset kolaborasi Indonesia. Nah, di tahun ini juga lahir seperti yang tadi Pak Markus sebut ya, ada program antara UK dan Indonesia, dinamakan UKICIS ya, UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Science, yang memang digagas oleh ITB, UGM, dan IPB, terus kemudian masuk UI di tengah jalan, menggandeng 3 universitas Inggris, University of Warwick, University of Nottingham, dan Coventry University. Ya. Jadi program ini ternyata didukung oleh LPDP dan berjalan tahun ini hingga tahun keempat nantinya. Nah, tentunya ini juga bisa kita gandeng bersama-sama ya dengan RKI tahun ini ya, karena RKI nanti saya jelaskan ada skema C, skema di mana kita bisa mengajak pihak luar negeri. Nah, jadi ini sudah tidak perlu saya sebutkan lagi tujuannya program riset kolaborasi Indonesia ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah dapatkan inti dari program ini. Nah, fokus riset yang tahun ini yang mau kita dapatkan itu salah satunya adalah mungkin ada 2 klaster ya, klaster sains dan teknologi dan klaster sosial humaniora yang meliputi pangan, energi, kemandirian kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, agromaritim, pariwisata, digital diplomasi, dan sosial humaniora. Nah, kemudian nanti mungkin bisa fokus-fokus bidang ini bisa diarahkan kepada arah ya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan
kebudayaan riset dan teknologi ya di mana memberikan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu kepada digital ekonomi, blue economy, dan green economy ya, itu harapannya. Nah, harapannya itu program riset kolaborasi Indonesia ini juga menumbuhkan kerjasama multidisiplin gitu ya. Jadi kita bisa saja mengajak partner kita yang lintas disiplin ya. Jadi saya ingat ada juga beberapa kerjasama sebelumnya itu yang menggabungkan antara sains dan teknologi dan sosial humaniora begitu ya. Jadi itu juga kita juga ingin melihat hal itu terjadi di program ini seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, tentunya kita masih masa pandemi, topik-topik khusus COVID-19 juga bisa diusulkan gitu ya di dalam tahun ini. Nah, skema risetnya Pak Markus dan Bapak dan Ibu lainnya ada 3 yang kita tawarkan tahun ini ya, yang kita susun ya bersama-sama. Skema A, skema B, skema C. Skema A itu sebenarnya melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya dengan nama RKI dan PPKI tadi ya. Jadi RKI dan PPKI tadi masih bisa berlanjut di sini. Skema A itu kerjasama antara laptopnya untuk oleh tangannya Rene. Aduh kono. Ya, jadi skema A itu melanjutkan program RKI dan PPKI. Masih bisa RKI 4 PTNBH antara UNER, UGM, ITB, IPB masih bisa berjalan di skema A ini. Namun skema A ini juga bisa menjalankan yang lebih sedikit kolaborasinya, penelitian seperti penelitian kolaborasi Indonesia di tahun sebelumnya, yaitu kerjasamanya hanya antar 3. Kalau tadi kan antar 4, sekarang antar 3. Namun kalau mau lebih dari 4 juga dibolehkan begitu ya. Jadi kalau mau mengusulkan lebih dari 4, mau 5 juga sebenarnya boleh di sini. Jadi di sini terbuka, lebih terbuka di sini ya skema A ini, bergantung kepada kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Skema B ini dikhususkan untuk kita menggandeng BRIN gitu ya. Jadi kolaborasi antar PTNBH bersama BRIN gitu ya. Terus skema C, nah ini yang menjadi cita-cita para pendiri riset kolaborasi Indonesia, di mana skema C ini harapannya bagi yang sudah berpengalaman gitu ya, berkolaborasi antar perguruan tinggi badan hukum di Indonesia, dan sekarang saatnya untuk mengajak institusi riset ataupun perguruan tinggi di luar negeri seperti itu. Nah, adapun skema A, program di skema A ini adalah syaratnya adalah peneliti utamanya ya atau host gitu ya, itu di salah satu peneliti atau dosen di perguruan tinggi badan hukum ya, bisa dari UM begitu ya. Terus mitranya bisa mengajak mitra minimal 2 gitu ya, minimal 2 dari PTNBH yang berbeda. Jadi nggak boleh mengajak UM lagi begitu ya. Boleh tapi off the record gitu ya. Mungkin nanti dilaporkan dalam kegiatannya, tapi untuk pengusulan proposal syaratnya itu adalah PTNBH yang berbeda. Jadi di sini ada kerjasama minimal 3 PTNBH ya. Nah, proposal itu dikemas menjadi satu ya, menjadi satu proposal, dan nanti akan disubmit oleh peneliti utama ya. Tapi nanti kita punya sistem informasi, sistem submission proposal, di mana nanti sistemnya agak mirip dengan Simlitapmas juga, di mana nanti semua dosen yang yang terlibat di proposal ini harus mempunyai akun ya. Nah, terus kemudian peneliti utama akan menginvite mitra, akun mitranya ya, sehingga ketika dokumen disubmit itu semua mitranya mengetahui seperti itu. Dan di proposal nanti harus tertera usulan dana keseluruhan ya. Usulan dana keseluruhan ini minimal 200 juta dalam skema A. 200 juta itu dengan rincian perguruan tinggi utama mensupport 100 juta gitu ya. Dan mitra, masing-masing perguruan tinggi mitra itu 50 juta. Jadi nanti dana yang didapatkan itu adalah dari PTNBH masing-masing begitu. Jadi itu menjadi kekhasan dari program riset kolaborasi Indonesia, di mana kita mengalokasikan
dana untuk masing-masing peneliti kita, gitu ya. Namun dengan panduan yang sudah disepakati. Perguruan tinggi utama dalam hal ini 100 juta, perguruan tinggi mitra 50 juta masing-masing. Jadi ada usulan dana minimal 200 juta dalam proposal itu. Jadi nanti mungkin reviewer akan melihat keselarasan antara nominal 200 juta dengan topik yang dibawa, gitu ya. Apakah layak topik kolaborasi ini senilai 200 juta seperti itu ya. Atau mungkin jangan-jangan lebih seperti itu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengajak lebih dari 2 mitra, berarti usulan dana minimal keseluruhannya lebih tinggi dari ini. Nah, untuk skema B, tentunya mirip dengan skema A, tapi kita mengajak BRIN. Jadi mitranya itu minimal 2 PTNBH yang berbeda dan mitra BRIN. Nah, mitra BRIN ini juga dapat berkontribusi minimal 75 juta ya. Nah, di sini ada perbedaan kesepakatan dana, ada perbedaan sehingga usulan dana keseluruhan itu menjadi lebih besar gitu ya dari skema A minimalnya. Kalau skema A itu minimal 200 juta, ini minimalnya 275 juta gitu karena ada karena memang kita ingin membuat skema B ini diminati begitu ya. Jadi ada tantangannya di sini, ada lebih besar benefit yang didapatkan gitu ya. Jadi perguruan tinggi utama itu kita sepakati bahwa harus disupport dengan nilai 125 juta rupiah dan mitra PTNBH-nya masing-masing 75 juta rupiah. Kalau skema A tadi 50 juta, di sini 75 juta termasuk mitra BRIN. Jadi mitra BRIN juga bisa berkontribusi minimal 75 juta. Namun kami juga telah berkoordinasi dengan BRIN dalam hal ini dan ternyata BRIN juga dapat menggandengkan program-program yang sudah jalan di BRIN gitu ya. Jadi ada program-program yang sudah jalan di BRIN itu mungkin nilainya lebih dari ini gitu ya. Mungkin nilainya bisa sampai 1 miliar rupiah. Dan itu bisa juga digandeng oleh peneliti-peneliti perguruan tinggi PTNBH kita. Dan juga BRIN juga bisa memberikan komitmen secara in-kind. Jadi mungkin dana minimal 75 juta dari BRIN ini memang mungkin kita sepakati tidak menjadi kewajiban gitu ya. Asalkan ada penggantinya yaitu komitmen secara in-kind. Di mana peneliti-peneliti BRIN itu sebenarnya punya voucher untuk menggunakan instrumentasi di BRIN. Jadi mungkin itu bisa kita gunakan sebagai ganti komitmen dana minimal 75 juta. Seperti itu koordinasi yang kemarin yang kami lakukan. Nah, di skema C tentunya kita juga ingin meningkatkan nominal di sini supaya teman-teman PTNBH itu tertarik gitu ya untuk melangkah ke skema C. Jadi di sini skema C ini tentunya tetap mitranya itu minimal 2 dari PTNBH yang berbeda, terus ditambah 1 mitra dari institusi luar negeri ataupun perguruan tinggi luar negeri. Mitra BRIN juga dapat disertakan dalam skema C ini. Usulan dari BRIN juga karena BRIN juga ingin membawa jejaring internasionalnya gitu ya ke dosen-dosen PTNBH kita. Nah, di sini proposal itu dapat ditulis dengan usulan dana keseluruhan itu minimal 300 juta. 300 juta itu rinciannya adalah perguruan tinggi utamanya 150 juta rupiah, mitra PTNBH itu masing-masing 75 juta rupiah. Nah, mitra luar negeri juga bisa berkontribusi dana minimal 75 juta rupiah gitu ya di luar negeri gitu ya untuk digunakan oleh penelitinya. Namun juga kami juga menerima jika syarat ini digantikan dengan komitmen in-kind gitu ya. Jadi untuk supaya peneliti kita bisa secara fleksibel bekerja sama dengan mitra luar negeri begitu ya. Nanti kita lihat masukan-masukan dari peneliti kita setelah program ini mendapatkan proposal ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita sudah bangun sistem informasi ya untuk mensubmit proposal. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu riset kolaborasi Indonesia dan penelitian kolaborasi Indonesia itu submit proposalnya masing-masing di perguruan tinggi masing-masing. Jadi menggunakan sistemnya masing-masing. Nah, untuk tahun ini kami coba
membuat semua itu terintegrasi gitu ya, sistem informasi terpadu, sehingga kami membentuk sistem informasi RKI 2022 gitu ya. Nanti di sini submission proposal itu melalui satu pintu yang admin setiap perguruan tinggi badan hukum ini mempunyai akun. Jadi nanti bisa dipantau oleh setiap perguruan tinggi PTNBH ya. Admin-adminnya akan dibuatkan akun sehingga bisa memantau sistem informasi ini ya. Tadi pagi kami sudah koordinasi dengan seluruh admin PTNBH bersama pembangun sistem ini gitu ya. Jadi sudah disepakati apa saja isian-isian yang nantinya akan muncul gitu ya. Jadi kami buat sesederhana mungkin, tidak sulit bagi peneliti untuk mensubmit proposalnya. Nah, keluarannya Bapak dan Ibu, karena memang tadi kita ingin melangkah kepada riset yang berkualitas begitu ya. Jadi di Riset Kolaborasi Indonesia ini kita berharap minimal artikelnya itu ada di jurnal bereputasi internasional kategori Q2 gitu ya, berdasarkan SJR. Jadi ya nanti mungkin yang akan dipertanggungjawabkan itu mungkin satu draft gitu ya, satu manuskrip yang sudah disubmit gitu ya, satu manuskrip yang sudah disubmit, terus ditambah minimal minimal dua draft manuskrip ya dari kontribusi mitra-mitra gitu ya. Nah, terus kemudian tidak lupa mencantumkan acknowledgement, ucapan terima kasih di setiap manuskrip yang ditulis, dan juga mensertakan nama-nama dari mitra program ini ya. Jadi beserta afiliasinya. Jadi kita ingin melihat kolaborasi antar PTNBH seperti itu. Nanti kita akan ada monitoring dan evaluasi 2 kali ya. Yang pertama itu laporan kemajuan dan yang kedua itu adalah laporan akhir. Dan itu dalam bentuk seminar Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan di-host oleh salah satu PTNBH. Kalau misalnya kita lihat jadwalnya itu, monitoring dan evaluasi laporan ke-1 itu diselenggarakan oleh UM. Jadi UM akan menjadi host untuk Monef ya. Dan sifatnya itu seperti seminar gitu ya, dihadiri oleh para reviewer gitu ya. Jadi mungkin 1 harian gitu ya. Dan reviewer itu mendengar seminar dari peneliti begitu ya. Terus kemudian monitoring dan evaluasi kedua gitu ya, atau akhir itu akan di-host oleh UNAN ya, akan di-host oleh UNAN pada bulan Desember, tanggal 12 sampai 13 Desember ya. Ini kenapa 2 hari? Mungkin biasanya saking banyaknya gitu ya peserta yang ikut dalam kegiatan ini. Nah, moga-moga nanti bukan daring ya, moga-moga nanti bisa luring gitu ya, atau hibrid begitu ya. Nanti kita lihat situasi pandemi di saat itu. Dan penerimaan proposal itu kami usulkan gitu ya sampai tanggal 31 Maret gitu ya. Kalau sekarang itu panduan masih tanggal 22 Maret, tapi nanti besok akan ada sosialisasi resmi. Jadi ini sebenarnya sosialisasi yang yang tidak resmi ya Bapak dan Ibu ya, dari saya ya. Nanti sosialisasi resmi terkait dengan Riset Kolaborasi Indonesia ini mungkin akan dilaksanakan besok ya, pukul 2 sore. Nah, itu mungkin nanti akan disampaikan bahwa deadline yang sudah ditulis sebelumnya di panduan itu akan diperpanjang hingga 31 Maret gitu ya. Karena memang sistem informasi RKI ini yang memang masih dibangun gitu ya. Tapi harapannya besok sudah jadi dan siap sudah bisa menerima submisi. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Markus gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya kepanjangan. Selebihnya kita bisa berdiskusi. Iya. Saya kembalikan lagi ke Pak Markus. Terima kasih. Oke. Langsung Mbak Yus gimana? Mungkin ditanya jawab aja ya. Oke, selanjutnya tanya jawab. Mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Rino ini terkait untuk akun admin itu bisa diperoleh ke siapa nggih Pak Rino untuk admin perguruan tinggi itu? Nah, betul Bu Yus. Jadi nanti developer sistem informasinya itu akan membuatkan akun. Jadi admin itu tidak perlu create akun sendiri,
Jadi nanti akun untuk admin itu akan dibuatkan, nanti akan diinformasikan ke kami ya, nanti kami akan sebarkan ke UM dan perguruan tinggi lainnya. Oke. Selanjutnya untuk akun peneliti atau dosen itu juga mintanya ke siapa untuk Nah, memproses? kalau akun peneliti itu bisa dibuat sendiri. Jadi nanti ada create an account gitu di mana di sistem informasinya itu nanti akan ada create account gitu ya. Jadi mungkin di sini ada tulisannya ya. Pada Ibu kalau misalnya bisa lihat di sini di bawah tuh ada create. Oh belum kelihatan ya, belum kelihatan, mohon maaf. Jadi nanti akan ada tombol create account untuk peneliti ya. Jadi maupun utama ataupun mitra. Jadi peneliti utama ataupun peneliti mitra harus mempunyai akun sehingga nanti peneliti utamanya bisa menginvite mitranya seperti itu. Jadi mirip dengan Simlitap masih sebenarnya ya, tapi mungkin dalam bentuk yang lebih sederhana. Iya. Berarti menu untuk membuat akunnya masih belum disediakan ya Pak Rinu ini sementara. Ya, ini sekarang lagi dibuat, jadi harapannya besok sudah siap. Oh, Harapannya besok sudah siap ya, karena besok ada sosialisasi resmi terkait program ini jam 2 ya, jam 2 sore. Oke. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Silakan untuk bertanya. Monggo Pak, Bu. Saya Bu Yus. Silakan, monggo. Ya, monggo Pak Mungkin. Terima kasih Pak Rino atas penjelasannya dan ini pertanyaan pertama. Ketika mitra kami misalnya berkolaborasi dengan perguruan tinggian dan kita menjadi mitra, kalau penjelasan Pak Rin tadi berarti mitra tidak perlu membuat proposal dengan tema besar itu Pak ya? Proposal iya. cukup satu disubmit oleh host ya? Iya Pak, jadi sebenarnya gini, tentunya peneliti ini akan dengan sendirinya berkoordinasi gitu ya antara yang peneliti utama dan peneliti mitra, dan mereka pasti berkoordinasi memilih siapa yang menjadi utama gitu ya, siapa yang menjadi mitra. Nah, proposal ini seharusnya ditulis bersamaan gitu ya, bersama-sama maksudnya. Proposal ini ditulis bersama-sama, peneliti utama dan mitra. Namun memang yang mengirimkannya nanti adalah peneliti utama, Pak. Jadi reviewer itu akan menilai satu proposal dari satu tim gitu ya. Harapannya memang semua yang pekerjaan yang ada di mitra masing-masing itu dijelaskan di proposal itu gitu ya. Dan nanti ketika dievaluasi dan dinyatakan didanai gitu ya, nanti di sistem informasinya itu akan diupdate. Jadi proposal mitra itu nanti masing-masing diupload gitu ya. Karena kan dana ini alokasi dana itu kan dari masing-masing perguruan tinggi badan hukum, sehingga masing-masing PTNBH itu memerlukan dokumen-dokumen itu untuk pertanggungjawaban gitu ya. Jadi nanti setelah didanai, sistem informasinya harus diupdate oleh peneliti. Oke, yang kedua Pak, ini misalnya ada di satu perguruan tinggi itu ada dosen yang mereka punya NIDK Pak, bukan NIDN. Ini kan karena mungkin yang bersangkutan tidak masuk di sistem NIDN tapi NIDK. Apakah yang bersangkutan bisa ikut dalam kompetisi ini? NIDK di ini ya Pak, di dosen perguruan tinggi tersebut ya Pak ya. Ya, itu kembali ke peraturan perguruan tinggi tersebut Pak. Jadi karena dananya berasal dari perguruan tinggi masing-masing gitu ya, tentunya perguruan tinggi masing-masing itu mempunyai aturannya masing-masing begitu ya. Kalau di kami itu memungkinkan menerima dana dari perguruan tinggi untuk menjalankan penelitian sebagai ketua peneliti. Itu memungkinkan sih kalau di kami ya Pak ya, di ITB. Tapi nanti kalau di perguruan tinggi lain silakan Pak, disesuaikan saja gitu. Terima kasih Pak. Ya, sehingga memang saya tambahin, sehingga memang pedoman ini disesuaikan lagi oleh PTNBH lainnya. Jadi
kita tidak punya satu pedoman, Pak. Jadi pedoman ini sebenarnya masing-masing, Pak. Gitu. Kemarin itu saya menulis pedoman yang sifatnya lebih ke versi ITB begitu, Pak. Jadi pedoman yang kami buat itu lebih ke versi ITB. Jadi saya sudah himbau ke para ketua pimpinan LPPM PTNBH harus disesuaikan dengan dengan kebiasaan dan tata kelola di PTNBH masing-masing, seperti itu. Oke, terima kasih. Monggo selanjutnya Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya kami persilahkan. Saya Mbak Yus. Halo Bu Yus, boleh saya nanya? Monggo, siapa dulu Pak Karni? Monggo Pak Karni. Terima kasih Mbak Yus, Prof. Markus, dan juga Pak Rino, terima kasih. Yang pertama adalah harapan, karena ini memadukan dari 16 perguruan tinggi, sementara kita mungkin sebagiannya bisa browsing tentang bidang keahlian dari kawan-kawan dari perguruan tinggi itu, tapi proses ini butuh waktu gitu misalnya gitu ya. Nah, ini harapan ke Pak Rino dan juga ke Prof. Markus, kalau misalnya bidang keahlian dari 16 perguruan tinggi itu bisa di-share bersama-sama sehingga kita untuk proses nge-match-kan itu bisa jauh lebih cepat. Ini saya pikir akan bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita akan berkolaborasi dengan kawan dari ITB, dari perguruan tinggi yang lain, ini kira-kira saya dengan siapa pasnya gitu bisa cepat kita lakukan. Itu yang pertama, harapan. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan juga ke Prof. Markus, juga ke Pak Rino. Meskipun tadi sudah disinggung ya, misalnya kalau kita memasukkan kolaborator yang sebenarnya sudah biasa bekerja sama dengan kita selama ini, tapi mereka itu di luar PTNBH. Nah, apakah ini diizinkan misalnya gitu ya? Karena misalnya saya riset terkait dengan biomass itu selama ini sudah berjalan dengan perguruan tinggi UNES ya. Nah, sementara UNES ini tidak masuk di 16 PTNBH ini. Nah, apakah kemudian yang seperti ini memungkinkan untuk kita bisa melakukan itu? Oke, terima kasih Pak Rino dan Prof. Markus. Boleh langsung Monggo, saya Pak Rino. jawab? Ya, makasih Ya, Pak Sukarni. Untuk pertanyaan pertama, mungkin saya akan tunjukkan ini. Ini di LPPM kami itu ada data, Pak. Jadi Bapak dan Ibu bisa masuk ke website LPPM ITB, terus kemudian di situ ada tombol data gitu ya, klik data di kanan, nanti akan muncul halaman ini. Dan ini halaman terkait dengan data-data yang bisa dilihat terkait dengan penelitian. Di sini ada juga bisa terlihat nama-nama dosen, Pak, dengan bidangnya gitu ya. Bisa kita klik juga gitu, ada kelihatan indeksnya. Terus jumlah papernya, citasi dan sebagainya, jumlah Q1-nya berapa. Seperti itu bisa dimain-mainkan gitu ya, di searching juga bisa gitu ya. Terus di filter juga bisa gitu ya. Fokusnya penelitiannya, terus dan lain-lain terkait dengan SDG-nya juga ada, fakultasnya, jabatannya itu bisa di searching. Jadi bagi teman-teman di UM yang ingin mengajak ITB sebagai mitra gitu ataupun peneliti utama bisa merujuk ke sini gitu, Bapak dan Ibu. Jadi ini yang kami buat gitu ya supaya mempermudah matchmaking tadi gitu ya, karena memang kita perlu matchmaking. Kita perlu matchmaking antar PTNBH gitu, dan itu tidak simple gitu ya, karena kita juga kalau kita belum kenal beberapa orang juga sulit gitu ya. Tapi at least kita punya ini dan Bapak dan Ibu bisa merujuk ke sini. Nah, untuk perguruan tinggi lain saya kurang paham gitu, tapi memang kalau kita punya akun Scopus gitu ya, ataupun platform yang lain itu bisa digunakan kan untuk mencari dosen yang pas untuk bekerja sama. Ya, jadi memang matchmaking itu menjadi hal yang penting
Dan mungkin bisa juga nanti dikoordinasi oleh PTNBH, 16 PTNBH ini kegiatan matchmaking gitu ya. Mungkin masing-masing PTNBH itu mengajak dosen-dosennya untuk presentasi gitu ya, singkat gitu ya. Itu juga bisa kita buatkan gitu ya, beberapa event nantinya siapa tahu bisa masih sempat gitu, seperti ini, seperti webinar gini. Kita bawa beberapa dosen yang mungkin yang berpengalaman sebelumnya mempresentasikan singkat tentang penelitiannya. Nanti mungkin diketahui oleh PTNBH lain sehingga ada yang tertarik untuk bekerja sama gitu. Itu juga bisa salah satu jalan. Ya memang ini sistem kolaborasi, program kolaborasi ini masih tergolong baru ya. Jadi kita memang masih berevolusi ya Pak Sukarni ya. Tapi tadi bagus usulannya Pak Sukarni, memang itu problematikanya yang kalau kita merasa tidak kenal dengan dosen PTNBH lain. Jadi memang harus ada yang katalisator ya Pak Usni ya. Katalis untuk menyambungkan ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan perguruan tinggi yang bukan PTNBH, Pak. Nah, sebenarnya juga penting itu. Perguruan tinggi yang bukan PTNBH itu adalah mitra yang penting gitu ya. Itu kami juga sudah pikirkan di ITB bagaimana cara mengajaknya gitu ya. Kemarin di ITB juga ada pendapat mau diajak di RKI ini begitu ya. Dimasukkan sebagai mitra, dibolehkan gitu ya. Namun karena belum mendapatkan persetujuan juga dari pimpinan-pimpinan LPPM PTNBH lainnya gitu, kami belum berkoordinasi sehingga, dan ini sudah mau diluncurkan, jadi tidak wacana ini belum didiskusikan gitu ya. Nanti mungkin bisa didiskusikan ketika kita monef Pak, ketika kita monef ataupun laporan akhir, itu biasanya pimpinan itu mengumpul di satu breakout session gitu ya, mendiskusikan hal-hal yang baru. Seperti halnya kita bercita-cita mempunyai program mengajak institusi luar negeri gitu. Itu sudah disampaikan beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya dan baru kesampaian tahun ini begitu ya. Nah, namun kalau memang tetap ingin mengajak mitra yang bukan PTNBH mungkin diajak, tapi artinya di luar persyaratan Pak. Jadi persyaratannya dipenuhi dulu gitu ya, terus tetap mengajak mitra yang di luar PTNBH gitu. Pasti dibolehkan gitu ya, tapi memang di luar persyaratan gitu. Jadi mungkin ya nggak perlu ditulis sih ketika submit proposal gitu ya. Tapi di proposalnya bisa ditulis, tapi di isian sistem informasinya nggak perlu di-invite gitu, nggak perlu di-invite. Jadi masih bisa Pak diajak, tapi nanti tentunya tidak masuk ke dalam sistem informasi, tapi tertulis di proposal. Menurut saya mungkin solusinya seperti itu dulu Pak. Sambil kita koordinasi secara resmi mengajak nanti siapa mitra non PTNBH itu yang tertarik dalam bergabung di RKI. Jadi sebenarnya RKI ini bukan tertutup hanya PTNBH saja sebenarnya, karena pengalaman sebelumnya juga seperti yang saya sebutkan itu kan PPKI sebelumnya itu kan mengajak 12 PTNBH dan 1 Universitas Brawijaya gitu ya. Universitas Brawijaya waktu itu belum PTNBH tapi tetap diajak. Jadi memang program ini sebenarnya terbuka untuk semua perguruan tinggi, tapi nanti tentunya perlu komitmen gitu ya. Perlu komitmen, ada pembicaraan di awal sehingga kita bisa masukkan dalam program. Ya, terima kasih Pak Sukarni, itu bagus sekali usulnya. Terima kasih Pak Tino. Oke, terima kasih. Monggo selanjutnya, Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Pak Eki, silakan Pak Eki. Ya, terima kasih Bu Yus. Terima kasih Prof. Markus dan Pak Rino atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan sesuatu terkait dengan RKI ini ya. Kemarin Bu Yus sudah share tentang prosedur untuk pelaksanaan RKI ini, dan untuk skema 3 itu kan ada semacam kerjasamanya dengan pihak asing atau dosen dari perguruan tinggi negeri di luar negeri kan gitu. Nah kebetulan saya punya ada rencana semacam itu. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu terkait dengan masalah siapa yang harus menjadi leader dan siapa yang harus menjadi mitra kan gitu. Nah ini kan katakanlah
saya katakanlah di sini di UM ya, nanti kan ini uploadkan proposalnya di Lintas UM, apakah kita ini harus selalu menjadi leader atau bagaimana? Hal ini karena berkaitan dengan masalah indeks Scopus yang mungkin belum sampai sesuai dengan prasyarat yang ditentukan, tetapi mungkin partner kita dari luar negeri itu sudah katakanlah sudah punya indeks yang bagus, sehingga saya punya wacana untuk menjadikan mereka itu sebagai leadernya, sementara saya sebagai mitranya. Nah, apakah itu diperbolehkan semacam itu? Terus yang kedua, dalam prosedur itu ada satu hal yang saya garis bawahi, yaitu bahwa upaya kita untuk mencari partner dari manapun, dari dalam negeri atau luar negeri, itu intinya bukannya sekedar menempelkan nama, tetapi memang harus ada bentuk kerjasama yang dilakukan. Nah, ini yang saya tanyakan adalah kerjasama teknisnya seperti apa? Apakah seperti misalkan untuk saya dari humaniora ya, dari bahasa misalkan kita memang punya satu judul yang sama, tapi kemudian orang yang partner saya di luar negeri itu juga melakukan penelitian dengan judul yang sama dengan saya, cuma tempatnya beda, cuma nanti hasilnya dikomparasikan, atau mungkin kita katakanlah masing-masing ini harus pernah mengunjungi tempat partner kita. Jadi saya misalkan bersama dengan salah satu dosen dari Malaysia, saya harus berkunjung ke sana, di mana tempat penelitian partner saya, dan partner saya juga harus berkunjung di sini, atau bagaimana. Jadi itu yang saya tanyakan, teknisnya seperti apa kerjasamanya. Yang saya itu saja, Bu Yus, Prof. Markus, dan Pak Rino, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul. Ya, Baik, silakan Pak. Pak Rino. Baik, Pak Eki, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama itu berkaitan dengan siapa yang menjadi utama dan mitra begitu ya Pak ya. Itu tergantung kesepakatan di kesepakatan di masing-masing peneliti Pak. Jadi siapa yang mau maju begitu ya. Sebenarnya nanti gini, itu berkaitan dengan komitmen pendanaan masing-masing perguruan tinggi juga Pak. Jadi kalau nanti kami itu di perguruan tinggi PTNBH ini sekarang lagi mendata komitmen pendanaannya gitu ya. Kan nggak semua perguruan tinggi itu sama alokasi dananya. Jadi nanti ketika perguruan tinggi satu perguruan tinggi itu lebih berpotensi mendanai begitu ya. Nah, artinya kan karena dana sebagai utama itu kan lebih besar dibandingkan sebagai mitra begitu Pak. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Siapa tahu perguruan tinggi yang satu itu lebih besar pendanaannya, komitmennya, sehingga lebih mengundang host gitu ya dibandingkan anggota gitu ya. Jadi itu mungkin yang dimanfaatkan. Jadi nanti koordinasinya seperti itu di antara peneliti menentukan utama dan mitra, karena alokasi dana yang nanti diberikan itu kan berbeda gitu ya, utama lebih besar dibandingkan mitra. Ya, jadi mungkin seperti itu Pak. Dan biasanya memang kalau pengalaman sebelumnya itu yang guru besar Pak yang jadi utama, yang jadi peneliti host itu adalah yang profesor gitu ya. Itu juga bisa gitu ya, yang profesor itu dimajukan gitu sebagai host gitu ya. Itu mungkin juga berpotensi untuk mendapatkan dana ya di perguruan tinggi asalnya. Nah itu, jadi memang bergantung kepada kesepakatan Pak, dan memang bergantung juga kepada topik. Tadi pertama mungkin komitmen dana, kedua status jabatannya, apakah guru besar, ketiga itu mungkin topiknya. Jadi topik ini dipegang secara mayoritas oleh utama peneliti host itu Pak. Jadi kalau topik ini memang keahliannya dari peneliti host secara mayoritas, mungkin dialah yang memegang itu sebagai host gitu, dan berhak menerima dana host yang lebih besar dibandingkan dana mitra. Terus kemudian tadi pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan perguruan tinggi luar negeri ya Pak ya, atau institusi riset luar negeri. Perguruan tinggi luar negeri itu nanti akan dimintakan LOI Pak, Letter of Intent. Jadi nanti di submission proposal kalau bisa ada letter of intent gitu ya dari perguruan tinggi luar negeri tersebut. Kalau tidak ada mungkin masih bisa disusulkan begitu ya. Jadi kita mempermudah peneliti-peneliti kita dalam mengikuti program ini. Harapannya banyak yang membawa jejaring internasionalnya gitu ya. Jadi letter of intent itu sebagai bukti perguruan tinggi luar negeri tersebut berkontribusi begitu Pak, ingin berkontribusi bukan hanya nama ya.
Terus komitmen in kind tadi juga boleh, komitmen in kind atau komitmen dana matching fund di perguruan tinggi tersebut gitu ya. Itu juga bisa didampingi gitu ya, sehingga kontribusinya itu menjadi nyata gitu ya. Terus sampel-sampel kita juga bisa dikirim ke sana Pak, ke luar negeri gitu ya. Ataupun kita sendiri juga bisa datang ke sana gitu ya, ke luar negeri untuk mengkarakterisasi sampel. Jadi mungkin itu Pak Heki, beberapa hal, kalau ada yang kurang mohon maaf. Ya, makasih Pak Rino. Oke, untuk Pak Eki jika perlu diskusi lebih lanjut nanti bisa ke LPPM nggih, Pak Eki. Oke, siap Bu Yus. Sembah nuwun. Ya, nggih. Selanjutnya mungkin saya ke chat dulu. Di sini ada Bu Yuni bertanya, ini Pak Rido. Jadi untuk RKI yang dengan BRIN apakah harus dengan syarat pernah mendapatkan PPKI dan RKI? Karena kita masih tahun awal PTNBH. Ya, terima kasih Bu Yus. Jadi kemarin itu sebenarnya usulannya itu dari beberapa pendiri riset kolaborasi Indonesia itu, usulannya itu adalah memberi sesuatu yang baru bagi yang sudah berkontribusi gitu ya di program ini sebelumnya, yaitu sesuatu yang baru itu adalah skema mengajak jejaring internasional gitu ya, atau skema C tadi. Jadi harapannya karena mereka-mereka itu yang mungkin sudah berpengalaman berkolaborasi di antara PTNBH, terus harapannya mungkin tingkat keberhasilannya juga bisa tinggi gitu ya, mengajak kolaborasi internasional gitu ya. Nah, namun sebenarnya hal ini masih usulan begitu ya Bu Yus. Jadi panduan itu juga kembali ke masing-masing PTNBH. Jadi nanti kita punya 16 panduan PTNBH, panduan RKI dari 16 PTNBH. Dan tentunya nanti di dalam evaluasi proposal itu nanti kan ada diskusi panel juga, penetapan pemenang secara panel. Nah, di situ mungkin juga bisa disampaikan kalau ternyata ada kasus-kasus yang seperti ini di mana PTNBH baru belum berpengalaman tapi ingin mengusulkan skema C gitu ya. Jadi nanti sebenarnya masih terbuka peluangnya, namun disesuaikan saja dengan panduan di masing-masing PTNBH. Jadi nanti mungkin kalau UM ingin tidak menyebutkan persyaratan itu ya, peneliti utama dari UM itu harus, atau mitra dari UM itu harus pengalaman karena memang belum ikut gitu di program ini sebelumnya, itu mungkin dihapus saja gitu ya klausul itu. Jadi kembali lagi panduan disesuaikan di masing-masing PTNBH. Itu yang menjadi keunikan dari program ini Bapak dan Ibu. Jadi tidak strict juga gitu ya, tidak strict gitu ya. Semua itu kembali ke PTNBH masing-masing, karena dana juga dari PTNBH masing-masing. Cuman mungkin kita punya garis besarnya saja, seperti yang kami tulis kemarin gitu ya, yang lebih ke versi ITB. Nanti panduan yang lebih sesuai itu ditulis oleh PTNBH masing-masing, dan nanti semua bisa kita diskusikan secara panel ketika penetapan. Ya, jadi ini unik program ini, Bapak dan Ibu. Mungkin boleh saya tambah informasi dulu ya, Bu Yus. Silakan Pak. Iya Pak Rido, untuk yang kita juga punya RKI di UM itu, RKI riset kolaborasi internasional juga, malah syaratnya lebih berat ini di kami. Harus ada stay 1 bulan di luar negeri itu Pak Rino, di kami loh ya. Itu yang RKI UM. Itu sudah jalan 2 tahun. Kemudian ada hampir semua hibah, memang kami justru wajibkan ada mitra dari luar negeri. Jadi mereka malah wajib ke sini gitu. Ya, itu sudah 4 tahun ini. Jadi kalau sebagai institusi sudah ada itu. Tapi khusus untuk yang RKI-nya UM tadi itu ada syaratnya, memang sudah punya pengalaman pernah ke luar negeri, punya bahasa Inggris, sama minimum doktor memang kalau yang RKI-nya UM. Tapi untuk yang lain yang hibah punya wajib publikasi internasional berreputasi itu, malah kami wajibkan ada menggandeng mitra dari luar negeri. Nah, itu informasi saja Pak Rino. Jadi kalau dari sisi
person bisa jadi belum semua, tapi kalau dari sisi institusi kita sudah 4 tahun untuk yang itu. Pak Rino, untuk Bapak Ibu yang lain tadi ada pertanyaan, saya lupa tadi di chat kalau nggak salah. Atau ini publikasi Pak Rino, kan ini misalnya baik A, B maupun C kan berarti minimum 3 publikasi ya Pak Rino. Tapi itu PTNBH-nya kan ada 3, berarti satu konsorsium proposal itu. Iya, betul. Itu untuk ketika publikasinya itu diatur sendiri ya. Misalnya yang A itu nanti yang ketua, first author-nya untuk yang host-nya gitu ya Pak Yudono. Yang kedua mungkin yang mitranya dan seterusnya. Iya. Tapi semuanya masuk atau bagaimana? Iya, biasanya begitu Pak Markus. Jadi kontribusinya masing-masing gitu ya. Artinya bukan kontribusi masing-masing, tapi dipimpin gitu ya, dipimpin oleh masing-masing gitu ya. Setiap PTNBH. Jadi kalau misalnya publikasi yang dipimpin oleh peneliti host dari UM, ya nanti ya biasanya sih memang nama pertamanya dosen UM itu ya, atau mahasiswa UM gitu ya. Terus kemudian mitranya dimasukkan sebagai co-author. Nah, corresponding author-nya bisa diputuskan bersama-sama gitu ya. Apakah semua host dan mitra sebagai corresponding author ataukah cuma salah satu gitu ya. Nanti silakan saja diputuskan. Itu kan kembali ke mana? Ke yang tahu adalah penelitinya masing-masing gitu. Siapa yang cocok sebagai corresponding author, siapa yang berhak, siapa yang first author dan sebagainya gitu. Ya jadi biasanya sih seperti itu. Jadi kalau yang memimpin yang host mungkin dia mengambil kredit sebagai first author gitu ya. Terus yang memimpin mitra nanti dia juga mungkin mengambil kredit sebagai first author ataupun corresponding author seperti itu. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja antar peneliti Pak Markus. Ya, makasih Pak Rino. Ya. Monggo bisa dilanjut Mbak Yus. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Mas Andika untuk Pak Rino tanya. bisa sampai pukul berapa Pak Rino? Oh iya ya. Nggak apa-apa, masih bisa Pak. Saya rapat lagi jam berapa ya? Ya, bentar. Nggak apa, silakan aja Pak. Oke, terima kasih. Silakan Mas Andika. Bu Yus, atas waktunya. Sebelumnya salam kenal Pak Rino. Saya Andika dari Halo Mas Andika. Teknik Mesin Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Ini Pak, ini sebenarnya saya ingin memastikan saja Pak. Jadi karena beberapa hari kemarin saya coba menghubungi teman-teman di PTNBH, dari PTNBH, jadi juga termasuk teman dari ITB yang di SBM itu juga saya coba hubungi. Nah itu kami sempat diskusi, saya sempat diskusi sejenak gitu di WA, tapi juga butuh konfirmasinya dari Pak Rino, mumpung ada Pak Rino. Yang pertama intinya bahwa untuk proposal yang diajukan hanya satu Pak, host saja. Jadi mitra tidak membuat proposal, jadi hanya satu saja yang membuat Pak dari host. Nah kemudian Pak, itu kan ada anggarannya kan sendiri-sendiri. Jadi misalkan yang skema A dari host 100, kemudian dari mitra masing-masing 50. Berarti nanti di proposal juga disendirikan Pak G untuk anggaran ini. Nah, kalaupun disendirikan, nanti berarti penggunaannya juga masing-masing dari peneliti mereka. Atau bagaimana Pak? Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelaksanaan penelitian Pak. Tentukan di panduan pelaksanaan penelitiannya setema atau setopik dan sebagainya begitu. Nah, misalkan saya buat konsep berdasarkan itu. Jadi penelitian misalkan host kami yang dari UNP misalkan dari di daerah Sumatera atau mitra saya dari ITB daerah Sumatera juga dan sebagainya begitu. Apakah seperti itu atau bagaimana? Karena kemarin saya lihat ini kan modelnya riset kolaborasi. Tentunya kalau kolaborasi kan sesuai dengan luaran nanti kan ada 3 minimal. Jadi dipecah minimal ada 3, otomatis kan juga apalagi TKT-nya itu kemarin saya lihat 1-3 ya Pak Rino. Jadi kan TKT dasar gitu. Jadi kalau dasar kan harus istilahnya kan cukup luas gitu, yang besar gitu. Jadi tidak hanya dasar yang biasa gitu.
Kemudian yang terakhir Pak, pertanyaannya adalah begini, kira-kira apakah tadi Pak, mirip pertanyaan tadi, apakah memungkinkan misalkan kita mengajukan, kemudian direview dan sebagainya, bla bla, kemudian dari dana ini kan yang meng-ACC final kan PTNBH masing-masing, begitu ya Pak. Nah, nanti memungkinkan tidak Pak, misalkan dari UM host, misalkan saya dari hostnya, kemudian dana turun, misalkan 100 juta, nah penuh. Dan mitra saya ternyata turunnya hanya 20 juta, misalkan. Dari mitra satunya turunnya hanya 10 juta, nah misalkan ini. Nah, itu kan juga nanti tentu konsep-konsep metode penelitian yang kami lakukan pun juga akan banyak berubah begitu. Oke, terima kasih Pak Rino, ngapunten. Ya, terima kasih Pak Andika. Langsung saya jawab ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan proposal ya. Jadi proposalnya itu memang untuk evaluasi itu hanya dikirimkan satu proposal saja Pak Andika. Yang mengirim itu adalah akunnya peneliti utama atau host ya. Namun tentunya proposal itu adalah proposal yang harapannya dibuat bersama-sama gitu ya. Jadi mitra itu juga berkontribusi dalam penulisan proposal gitu ya. Diketahui oleh mitra dan di sistem informasi nanti kan mitranya di-invite oleh host. Jadi makanya host dan mitra harus mempunyai akun pertama itu. Terus nanti hostnya akan mencari mitra itu, meng-invite gitu ya, sehingga terdaftar dalam sistem itu. Sistem di proposal itu mitranya itu ini gitu ya, terdaftar ya. Terus di dalam dokumen proposalnya juga tertulis mitranya ini gitu ya. Dan topik-topik mitranya itu apa gitu ya, itu juga tertulis gitu ya. Kemudian dana yang dinyatakan di proposal itu ada dana keseluruhan gitu ya. Misalnya 200 juta tadi gitu ya. Yang peneliti hostnya itu 100, mitranya 50-50 gitu ya. Nah, tapi nanti dana itu kan memang berasal dari masing-masing PTNBH dan digunakan oleh masing-masing PTNBH. Ketika proposalnya dinyatakan didanai, nanti proposal masing-masing dari mitra juga akan dilengkapi, Pak. Jadi sistem informasi itu akan diupdate, melengkapi proposal-proposal yang masing-masing mitra gitu ya. Untuk keperluan keperluan kontrak di masing-masing PTNBH gitu ya. Karena kan dananya dari masing-masing PTNBH perlu ada kontrak kan ya. Dan kontrak itu perlu proposal dan proposal itu nanti dilengkapi Pak, proposal masing-masing mitra itu dilengkapi setelah didanai gitu ya. Oke, jadi untuk keperluan berarti proposalnya tetap satu itu atau buat yang sejenis atau tetap satu itu yang dibuat host digunakan oleh mitra atau membuat yang sejenis? Tentunya kalau melihat, makanya proposal yang akan dievaluasi itu sebenarnya proposal yang menyatakan dana keseluruhan gitu ya, 200 juta. Jadi reviewer itu ingin melihat apakah dana yang diusulkan keseluruhan itu 200 juta itu layak untuk topik ini begitu ya. Jadi nanti reviewer itu akan menilai di situ. Nah, kalau proposal mitra kan nominalnya cuma 50 juta ya. Jadi tentunya harus disesuaikan lagi gitu ya. Proposal mitra itu bukan proposal keseluruhan gitu ya. Jadi nanti disesuaikan lagi. Jadi mitra itu mengirimkan proposalnya itu sebagian kecil dari proposal utuh gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Andika yang terkait proposal ya. Ya, jadi nanti dilengkapinya nanti ketika didanai gitu ya. Nah terus kemudian kalau komitmen tadi ya artinya tentunya nanti kan hasil review proposal itu dilihat nilainya itu apakah masuk passing grade-nya gitu. Nanti mungkin ada kita ketemu untuk memutuskan apa saja kriteria penilaian. Nah, ketika proposal itu masuk ke penilaian, artinya masuk ke yang mau dipilih gitu ya sebagai pemenang gitu ya. Nanti kita akan susun
berdasarkan skala prioritas gitu ya, dari nilai tertinggi sampai yang terendah. Terus kita sesuaikan dengan sesuaikan dengan kemampuan dengan kemampuan pendanaan masing-masing PTNBH gitu ya. Karena kan kita juga belum tahu nih, kan ini kan acak nih nanti ya, bakal acak. Jadi hostnya siapa, PTNBH mana, mitranya mana, bakal acak nanti. Nanti makanya kita kembali ke alokasi komitmen tadi. Komitmen pendanaan PTNBH itu berapa itu, ya kan? Misalnya ITB 1 miliar. 1 miliar itu mau digunakan untuk apa? Membiayai hostnya berapa, membiayai mitranya berapa gitu ya. Terus skema apa gitu ya, mau kuotanya mau berat di skema apa, mau di skema A, B, kita nggak tahu juga karena kan belum menerima proposal gitu kan ya. Kita nggak tahu dosen-dosen kita tuh nanti di ITB itu submitnya di skema apa gitu ya. Nanti itu makanya kita perlu pleno istilahnya nanti ya. Kita perlu pleno 16 PTNBH ini, pleno pertama, pleno untuk menentukan pemenang itu kebetulan ITB yang akan menjadi host nanti. ITB akan menjadi host, kalau bisa Pak Markus datang Pak ke sini gitu ya. Kita duduk bareng pleno gitu ya. Terus nanti menentukan ITB mau membiayai yang mana gitu ya. Mau membiayai proposal yang mana, sebagai host yang mana, sebagai mitra yang mana. Terus disesuaikan ya, Pak dengan udah undangan Pak Rino, siap. Ya iya siap Pak. Nanti saya Nggak ada undang. syarat penerbangan sekarang. Oh iya siap, nanti kami undang Pak. Nanti terus kemudian nanti disesuaikan gitu yang tadi yang matriksnya itu kompleks Pak. Matriksnya kompleks. Nanti makanya kita coba susun nanti itu ya. Tantangan juga tuh bagi kita menyusun matriks yang kompleks itu ya. Nah, nanti baru ketahuan Pak. Memang di situ sulitnya sebenarnya di menetapkan proposal RKI ini Pak. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu ya lama itu komitmen itu, dan bahkan seperti pelelangan aja gitu ya, seperti saya bayanginnya tuh ketika nanti ada kekurangan ya, wah ini proposal ini kenapa sayang nih untuk dibuang gitu ya, harus didanai gitu ya, tapi kok perguruan tingginya udah habis dananya, ditambah deh gitu ya. Makanya Pak Markus harus siap dana cadangan Pak. Jadi dana komitmen yang Pak Markus sampaikan itu ya ke kita tentunya harus ada cadangan ya Pak nanti. Jadi kalau ternyata dibutuhkan, nah Pak Markus harus perjuangin gitu ya. Jadi makanya kita masing-masing itu juga harus siap-siap cadangan nih supaya menolong memperjuangkan proposal yang di batas ambang tadi gitu ya. Di batas ambang kenapa? Bukan karena nilai aja, mungkin karena tadi komitmen tadi nggak terpenuhi gitu ya, karena kuotanya habis gitu ya. Itu bisa aja seperti itu. Jadi nanti makanya itu yang tantangan, yang serunya di situ Pak Markus nanti. Apalagi ini 16 PTNBH, saya nggak kebayang gitu ya, betapa sulitnya nanti menetapkan ya. Nah, jadi itu kompleks Pak Andika. Jadi nanti kita coba berjuanglah sebaik mungkin ya, mencari menyesuaikan dana tadi, komitmen dana. Terus pertanyaan kedua tadi terkait dengan itu Pak, TKT ya Pak ya? Ya, iya Pak Rino. TKT itu sebenarnya yang skema A itu TKT 1/3 ya. Jadi fundamental research gitu ya istilahnya ya, fundamental research ya. Tapi kalau yang skema B dan C itu harapannya siapa tahu ya, ada yang mau mengusulkan TKT di atas 3 gitu ya. 4, 5, 6 yang memang udah arahnya ke inovasi ya. Siapa tahu begitu ya. Jadi kami karena kan mengajak BRIN ya, skema B mengajak BRIN. Siapa tahu BRIN-nya yang semangat gitu ya. Nah, itu kami membuka juga jalan seperti itu. Skema C juga seperti itu. Jadi siapa tahu gitu ya. Tapi kalau tetap TKT-nya 1/3 nggak ada masalah di skema B dan C begitu. Terus yang pertanyaan ketiga itu berkaitan dengan apa tadi Pak? Saya agak lupa lagi. Yang pendanaan Pak ketika cair tadi, perbedaan. Oh iya, tadi kan ketika cair tadi kan masing-masing ya. Jadi tentunya disesuaikan dengan proposal mitra tadi masing-masing. Jadi ya tentunya itu kita tidak bisa intervensi ya. Jadi
dan komitmennya harus dijaga. Jadi nggak boleh jadi 20 juta tadi, nggak boleh gitu ya. Dari 50 terus dicairkannya 20 gitu di UM, itu melanggar kesepakatan. Nggak boleh gitu. Jadi mitranya tercederai nanti ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi makanya di penetapan proposal itu nanti kami berjuang gitu. Kami berjuang, masing-masing pimpinan LPPM itu berjuang untuk mengusahakan gitu ya, mengusahakan kesepakatan itu ya. Tapi kalau pengurangan sampai jadi dari 50 ke 30 belum pernah terjadi, Pak. Belum pernah terjadi. Jadi komitmen panduan itu tetap dilaksanakan. Karena nanti juga kami kalau di ITB itu akan diaudit, Pak, oleh SPI namanya ya, internal kami. Jadi kalau nggak sesuai dengan panduan itu juga salah, menyalahi aturan. Jadi kalau di panduannya 50 juta ternyata realisasinya cuma 20, itu kami kena nanti di internal kami, Pak. Jadi biasanya memang sesuai panduan kami jalankan. Demikian Pak Andika. Terima kasih Pak Rino. Mohon maaf Pak, sedikit Bu Yus, mohon maaf. Itu mohon maaf Pak, apakah itu Pak, untuk yang dari BRIN itu apakah dari BRIN-nya langsung atau boleh dari turunannya BRIN, Pak? Anak-anaknya BRIN begitu. Atau mungkin Pak Rino ada list, mungkin bisa ditampilkan mungkin ada slide itu BRIN itu masuknya apa saja yang masuk di BRIN, nah gitu. Mohon maaf. Kan BRIN itu ada organisasi riset ya namanya sekarang ya, OR. Ya mungkin dari OR itu Pak. Dari OR itu, ya. Dari OR itu. Ya, tadi nyari orang BRIN. Terima kasih. Ya, maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Bu Yus. Terima kasih. Terima kasih Pak Andika. Nah ini jelas, jadi yang ditanyakan Pak Andika bisa menjadi wawasan juga Bapak Ibu yang lain. Selanjutnya Pak Supriyanto, silakan Pak Pri. Pak Pri, ya. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Yus. Pak Rino. Baik ya. Pak Pri. Tawaran ini sangat menarik, Pak Rino ya. Hanya kemenarikan itu kadang-kala menurunkan ya greget untuk meneliti. Utamanya tadi berkaitan dengan SPJ, tadi sudah disinggung oleh Mas Andika gitu ya. Nantinya itu berbasis proyek global atau berbasis detil kecil-kecil gitu ya. Kalau kualitas penelitian saya pikir tidak masalah itu ya. Hanya kadang-kala terkendala SPJ-nya kok jelimet sekali, atau di sini ada model SPJ yang lugas dan seterusnya. Itu yang pertama. Gitu ya. Yang kedua, itu kan menyatu SPJ, pendanaannya kan menyatu, gitu ya. Kalau satu-satu PTNBH, berarti nanti ada perbedaan ya penggunaan anggaran itu sendiri. Mengapa tidak dijadikan satu saja sehingga tidak merumitkan ini masalah SPJ juga. Ini kadang-kadang menjadi bumerang gitu. Kalau salah-salah juga jadi bumerang. Ini bagaimana nantinya ya. Itu saja supaya teman-teman yang giat meneliti bangkit lagi. Jangan sampai gara-gara SPJ menjadi menurun lagi, Pak. Iya. Itu aja, makasih. Iya, Pak. Makasih Pak Pri. Jadi ini usulannya menarik ya, kalau memang bisa dijadikan satu manajemen ya Pak ya, terkait dengan anggaran ya Pak. Jadi penggunaannya itu mungkin bisa lebih efisien ya Pak ya. Jadi misalnya membeli barang itu nggak sama gitu ya. Di host beli barang sama, di mitra beli barang sama gitu ya. Bisa dikoordinasikan supaya lebih efisien gitu ya. Itu bagus sekali Pak ke depan kalau memang ada sistem keuangan yang satu ya untuk RKI gitu ya. Artinya penggunaannya itu bisa lebih efisien gitu ya. Misalnya di proposal itu dana keseluruhan minimal 200 juta. Nah, 200 juta itu siapa tahu bisa dibelikan sesuatu yang besar gitu ya, Pak ya. Terus kemudian ditaruh di salah satu PTNBH gitu ya. Itu mungkin lebih bermanfaat gitu ya. Program ini gitu ya. Nah, mungkin program ini juga didampingi oleh dana-dana penelitian yang lebih besar gitu Pak ya. Itu juga mungkin bisa juga ke sana gitu ya. Itu bagus sekali Pak kalau memang ternyata bisa membuat sampai ke sana ya Pak ya. Sehingga uang yang dikumpulkan ini bermanfaat gitu ya.
Nah, namun memang saat ini memang masih masing-masing, Pak. Jadi masih masing-masing gitu ya. Masih masing-masing apa namanya? Ya tentunya yang bisa di-share itu mungkin karakterisasi ya, Pak ya. Jadi mungkin karakterisasi mungkin karena alat-alat itu fasilitasnya berbeda di satu PTNBH dan PTNBH lain. Nah, mungkin yang sharing itu fasilitas karakterisasi. Jadi bisa saling kirim sampel gitu ya, dan dikarakterisasi di PTNBH lain. Menggunakan dana PTNBH tersebut gitu ya. Jadi artinya PTNBH mitra itu tidak perlu membayar gitu ya, dan sudah ditanggulangi oleh partner gitu ya. Nah, mungkin itu yang biasa kami lakukan gitu ya sebelumnya. Tapi kalau untuk belanja modal menjadi sesuatu yang besar, misalnya 200 juta itu kita bisa beli instrumen yang lebih bermanfaat lagi gitu ya, ditempatkan di satu PTNBH gitu ya, atau membeli reaktor gitu ya, dengan dana yang terkumpul itu memang belum bisa ya Pak ya, belum bisa. Karena masing-masing perguruan tinggi itu punya apa namanya aturan dalam membelanjakan dananya ya. Seperti di ITB mungkin aturannya bisa digunakan sebagai belanja pegawai sampai 30% begitu ya. Jadi artinya kalau peneliti di ITB itu ingin menggunakannya seperti itu sah-sah saja gitu ya. Ya mungkin seperti itu Pak. Jadi memang jawabannya mungkin tidak puas ya, tapi saya nangkep maksudnya Pak Pri ya. Iya, harapannya begini Pak Rino. Harapannya kan ini 16 PTNBH. Ada sinergisitas, termasuk sinergisitas dalam hal keuangan, pengambilan keputusan, termasuk pertanggungjawaban. Sehingga yang jadi seringkali masalah adalah SPJ ya, ini kan berarti 3, berarti kental-kentil gitu ya, rincinya seperti itu. Kalau ada sistem itu ya Pak, bagus sekali. Jadi artinya kalau memang perguruan tinggi itu berkomitmen gitu ya, mempunyai dana untuk melakukan kolaborasi gitu ya, mestinya di-pool di satu lembaga gitu Pak ya, di satu lembaga. Sebenarnya kita punya sejauh ini yang agak netral kan DIPI ya Pak, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia ya, yang sebenarnya mereka itu yang mencari sumber-sumber pendanaan gitu ya, yang nantinya bisa dijadikan program gitu ya, terus bisa dipakai secara bersamaan gitu ya. Nah, mungkin yang seperti itu ya, yang mungkin nantinya kita punyai gitu ya. Ya mungkin lembaga itu bisa dibentuk oleh 16 PTNBH ini Pak, mungkin ke depannya. Suatu lembaga yang dapat mengurus keuangan gitu ya, sehingga program RK ini dititipkan di sana gitu ya. Terus dana itu datang dari 16 PTNBH. Jadi nanti mungkin ketika proposal diusulkan bersama host dan mitra, dana gelondongan itu akan datang bersamaan gitu ya, bukan di masing-masing PTNBH ya Pak ya. Terus digunakannya bersamaan, terus nanti tinggal dikoordinasi aja mau beli apa gitu ya, terus ditaruhnya di mana begitu ya Pak ya. Ya mungkin seperti itu, tapi tentunya harus ada, kalau menurut saya harus ada lembaga yang netral ya, lembaga yang netral yang nanti kita menitipkan program RK ini ke situ. Kalau sekarang kan memang masing-masing ya, walaupun sudah niatnya baik, berkoordinasi ya, terus tapi dana masih masing-masing gitu ya. Masing-masing digunakannya maksudnya gitu. Kalau nantinya harapannya ke depannya itu dananya itu bersamaan digunakannya gitu ya. Tapi datang dari masing-masing nggak apa-apa gitu ya. Ya seperti itu Pak. Moga-moga Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Arif Nur Afandi ya ini. Oke, Mbak Yus. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Rino. Terima kasih Mbak Yus, Prof. Markus. Nah, ini saya melanjutkan dari kalimat yang terakhir, dana digunakan sendiri. Tentu SPJ-nya juga melekat di kampusnya sendiri-sendiri, Pak Betul Rino. Pak, betul Pak Afandi. Ya. Ini saya mohon penegasannya karena saya sempat mempelajari di pedoman ya yang dirilis UM, ya meskipun ini baru tapi
tantangannya cukup luar biasa. Mohon penegasannya saja bahwa karena tadi disampaikan bisa saja regulasinya atau peraturannya bagi penelitinya beda-beda, diserahkan masing-masing perguruan tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan yang versi C atau yang dengan peneliti asing. Di situ dituliskan ada komitmen dari lembaga riset internasional atau universitas. Nah, yang selama ini itu kan penelitinya. Nah, apakah ini yang dimaksudkan itu adalah penelitinya dari universitas itu, lembaga riset itu, atau yang dimaksud lembaganya? Nah, ini karena tertulisnya adalah lembaga risetnya, bukan penelitinya. Nah, kemudian yang ketiga, mohon penegasannya juga, karena di pedoman itu nggak tahu yang baru nanti besok katanya di sosialisasi resmi, kan masih tertulis submitted ya, kalau nggak salah itu. Q1 sampai Q2, apakah memang targetnya itu sampai submitted. Nah, ini mohon penegasannya saja, karena kami mempelajari di pedomannya. Yang menarik untuk diklarifikasi kira-kira 3 itu, Pak Reno. Matur nuwun, Mbak Yus, Pak Markus, Pak Reno. Ya, Pak Pandi, makasih. Jadi memang penelitinya Pak, peneliti dari lembaga riset perguruan tinggi luar negeri ya, lembaga riset luar negeri ataupun peneliti di perguruan tinggi luar negeri gitu ya. Ya, memang maksud kami penelitinya Pak. Mungkin mohon maaf kalau belum ditulis ya. Nah, tadi selain itu pertanyaan dari Pak Fandi, yang terakhir Pak, mohon diulangi lagi Pak. Output, Ya, output ya Pak. statusnya Ya. submitted saja. Submitted Pak, benar submitted ya. Jadi outputnya memang submitted tapi 1 manuskrip Pak. Terus yang 2 manuskrip lainnya itu bisa sebagai draft gitu ya. Jadi harapannya nanti di awal tahun depannya gitu ya, awal tahun 2023 itu nanti semuanya menjadi submitted ataupun terbit gitu ya. Tentunya ini sistem informasi RKI 2022 ini kami baru bangun Pak. Jadi harapannya nanti sampai ke pelaporan. Nah, sejauh ini kan pelaporannya belum terpadu ya Pak ya. Jadi kami kesulitan dalam melacak output gitu ya. Itu kembali ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, kalau sekarang kita sedang membuat sistem informasi yang terpadu Pak gitu sampai ke pelaporan. Jadi nanti peneliti PTNBH ini bisa mengupdate terus luaran-luarannya sehingga tercatat gitu dan bisa kita laporkan, dan melaporkan hasil-hasil penelitian ini bisa membawa program ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu, maunya begitu ya ke depan. Jadi bisa menjadi perhatian lah gitu ya, program ini bisa menjadi perhatian kementerian terkait gitu ya, ataupun presiden gitu ya, sejenis itu, seperti itu Pak. Yang terakhir Pak Reno, ini saya mumpung ingat. Nah, kalau nggak salah tadi kan mitranya itu yang C itu kan harus 75 juta atau bisa dilaksanakan in-kind. Nah, yang 75 juta fresh money itu apakah harus? Karena mungkin nanti ada 2 tipe. Yang pertama adalah mungkin mitra itu bisa saja akses in-kind-nya. Yang kedua adalah fresh money yang 75 juta. Sebetulnya yang prioritas itu nanti seperti apa, khususnya yang dengan mitra asing ini? Kalau tadi kan disampaikan 75 juta itu. Iya Pak. Jadi sebenarnya kembali ke penelitinya Pak. Jadi untuk yang mitra asing ini bisa menggandeng proyek yang ongoing di sana gitu Pak ya. Itu kan artinya kan misalnya proyeknya senilai 1 miliar kan berarti lebih dari 75 juta kan Pak. Gitu. Jadi 75 juta ini hanya sebagai ini aja sebenarnya apa? Pengikat aja gitu ya Pak ya, pengikat dan juga kan komitmen ya, dari mitra PTNBH di lokal ya. Jadi harapan kami itu mitra asing itu dapat menggandengkan proposal RKI ini dengan proyek yang lebih besar di sana gitu ya, sehingga nilainya di sana itu
proposalnya lebih besar dari 75 juta, dan juga komitmen in kind-nya juga bisa berjalan. Jadi bisa dua-duanya sebenarnya Pak gitu ya. Jadi makanya kami tulis di panduan itu minimal gitu ya. Minimal. Jadi artinya bisa lebih dari itu gitu Pak. Nah, ini memang program yang baru Pak, skema C. Jadi kita lihat nanti bagaimana kenyataannya di lapangan ya Pak ya. Semoga peneliti-peneliti kita itu bisa memberikan masukan-masukan gitu ya, dan memberi contoh gitu kerjasama dengan mitra luar negeri itu nanti seperti apa. Jadi kami juga masih mempelajari nih. Moga-moga nanti ada apa namanya modelnya gitu Pak ya. Ada role modelnya yang bisa menjadikan benchmarking Pak nanti ketika berjalan. Pertama kali memang ini Pak. Terima kasih Pak Leno, Mbak Yus. Ya, mohon maaf kalau belum banyak kejelasan gitu dari program ini. Oke, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Kalau sudah, enggak apa-apa, kita lanjut. Besok kan ada lagi Mbak Yus. Bisa kita Oh share. iya, oke, besok ada sosialisasi nanti kami share. Jam 2 ya Pak Rino ya? Jam 2 Pak, ya, Pak Markus ya. Oke. Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah cukup kelihatannya ini Pak Rino, jadi tinggal bikin cukup jelas. proposalnya ini Mbak Yus. Tinggal bikin proposalnya. Kami Iya, tunggu. makasih Pak Markus, Mbak Yus. Ya, jadi besok Bapak Ibu bisa mengikuti lagi untuk sosialisasi, akan kami share nanti linknya. Terima kasih Pak Rino atas waktunya pada hari ini sudah memberikan sosialisasi pencerahan kepada kami UM sebagai PTN Baru yang baru bergabung di RKI ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Yus. Pak Markus, selamat untuk UM. Kami tunggu proposalnya. Iya, selamat UM. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rino.